Iya di sini setiap minggu. Sebenarnya kemarin SBM ada cabangnya juga di Taiwan House, tapi berhubung teman-teman ada yang banyak pulang ke Indonesia, jadi yang di Taiwan House mungkin udah berkurang anggotanya, jadi bergabung ke sini semuanya. Ya, betul. Ya katanya Bapak kalau mau foto ke sini aja biar buat promo. Kebetulan untuk kelas salon potong rambut saya yang sharing sama teman-teman itu. Kalau Pak Gali lebih gampang Pak. Punya sendiri. Saya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin sama Pak Pak Gali sama Pak Daru, ataupun mungkin ada yang mau disampaikan sama Pak Wija, Bu Inaya mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan welcome, selamat datang di Hong Kong, selamat bertugas di Hong Kong, selamat membimbing kami semua untuk Bapak Daru dan Bapak Gali beserta Ibu, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wija selama ini atas support dan dukungannya untuk kami semua. Karena tanpa bimbingan dan kelas mandiri sahabatku, kita tidak mungkin terbentuk seperti ini. Saya juga, ini dari pengalaman dulu ya, saya juga sudah lama di Hong Kong Pak, sejak 2010. 5 tahun pertama sebelum kelas kenal MS, saya itu liburnya cuma jalan-jalan gitu Pak. Setelah dulu lihat teman pakai baju MS, saya kok kepingin. Sejak saat itu saya masuk ikut kelas mandiri sahabatku, terus masuk kerja, sampai sekarang istiqomah. Pokoknya kalau sudah merasakan ikut kerja, itu pasti tak mau pindah ke lain hati. Maksudnya nggak mungkin jalan-jalan yang nggak tahu arahnya libur Pak. Soalnya bisa istiqomah dari pagi sampai malam di sini. Maksudnya meskipun tempatnya di outdoor seperti ini ya, tapi bikin kita nyaman. Meskipun hujan ya, suhu. Nanti kalau gerimis ya kehujanan, tapi bikin kita nyaman. Itulah yang namanya kebersamaan, bisa menyatukan kita dari seluruh kawasan Nusantara ya Pak. Ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa, semua bisa bersatu di kelompok belajar mandiri sahabatku. Saya meskipun di promo gitu Pak, tidak sukses bersama mandiri, tak kasih mandiri sahabatku. Kalau sudah tahu mandiri sahabatku, teman-teman kenal sih. Iya Pak, makanya terima kasih. Terima kasih. Saya juga pernah bertugas di sini Pak. Dulu saya pertama Bu Armani, terus Bu Tatia ya Pak. Kan dulu di NKG saya belum masuk, terus pergantian nama sukses dari di NKG ke sukses bersama mandiri itu waktu Bapak pembinanya Bapak Sipako naik bola ya. Dulu 2017. Iya, Rubina Armani 2015. Kalau yang dulu 2015 terus Butatia, karena Butatia ketua terpilih lama sebelum bertugas cuma 3 bulan kalau nggak salah. Terus saya bertugas juga 2 tahun. Alhamdulillah, terus setelah saya juga Bu Sekar, Mbak Mun, terus Kak Arli, terus Bu Risma. Alhamdulillah meskipun saya sudah tidak menjabat sebagai ketua, karena apa ya Pak? Karena kita sudah memiliki sikap loyalitas ke Pokjar ya. Jadi Pokjar itu ada di hati, itu jadi kita nggak tega gitu Pak. Maksudnya harus mensupport. Saya juga ingat bimbingannya Bapak Pako. Semua teman-teman yang di Pokjar sini ya, untuk yang baru-baru mungkin yang saya sharing palingnya Bapak Pako juga sibuk. Selama kalian masih di Hong Kong, kalian dapat ilmu gratis di Pokjar. Jangan pinter lalu penting ya, jangan ambil satunya saja. Yang namanya kita belajar gratis di sini enggak, ilmunya diregenerasi, dibagikan. Jenengan wis pinter ngajaro sing anyar. Karena di sini gurunya gratis.
kita itu apa? Pahala akhirat ya. Terus dengan itu rezekinya akan datang dari yang lain. Jangan pelit berbagi, ojo perhitungan pada level siapa. Itu yang namanya sikap loyalitas, kesetiaan mbak, kesetiaan berbagi ya. Ingat sih pinter-pinter aja enggak. Ingat saya, biar apa? Wajar itu bisa terus berkembang. Karena yang baru-baru dia juga merasakan apa itu dia ada itu saja pesan dari saya. Kesan dan pesan saya, bagaimana kita harus punya hati bekerja. Karena takutnya teman-teman yang baru pinter pergi, pinter ngerias, boleh duwe dan joko ragelum sharing di sini. Jangan seperti itu ya, jangan pelit berbagi. Ya, itu saja ulingan dari saya. Terima kasih Bapak Wija, semoga sukses di tanah air ya Pak. Amin. Don't forget me Pak. Maksudnya jangan lupakan kami semua di sini. Terima kasih untuk bimbingan. Terima kasih untuk bimbingan dan supportnya untuk kami semua. Pokoknya terima kasih kepada kelas MS, terima kasih kepada Bank Mandiri, terima kasih yang besar-besarnya telah mensupport, telah menaungi kita semua menjadi satu Pokja. Terima kasih ya Pak. Selamat jalan Bapak Wija, welcome Bapak David dan Bapak Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baterainya udah dicukur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenalin lagi. Nama saya Gali. Ini istri saya Sensi namanya. Dan Ratna kita ganti Gali dan Sensi. Gampang ingatnya. Ingat film Gali dan Ratna, tapi Ratnanya ganti Sensi. Sensi gampang ingatnya karena ada masker merek Sensi. Ini kata istri saya waktu zaman pandemi, dia bilang, pasti nih mantan-mantan aku ingat sama aku semua ya. 17-an, jadi memang mungkin nggak ada proses belajar, adanya proses lomba-lomba dan makan-makan tumpengan. Nah, yang hari ini, yang minggu ini kita lihat langsung proses belajarnya luar biasa gitu kan ya. Ada yang rias, ada yang potong rambut, tadi Mas Baru silakan katanya. Kalau mau jadi model gitu kan ya. Nah, nanti tinggal dipilih gambarnya dan ditunjukkan pengen model seperti apa gitu ya. Yang membuat pola dan jahit juga. Terus jahitnya di mana ya? Pakai apa? Apa itu? Oh, oke. Kecil ya, bisa ya? Pakai baterai gitu ya? Oke, luar biasa. Pakai tangan juga ya? Mas Dana. Kontak saya boleh, kontak saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, karena Mas Daru sebenarnya ada dari grup dari dulu. Mungkin zamannya Dani. Ya. Silent leader. Jadi tempatnya ada di ketua Pokja juga ada. Jadi sebenarnya ya. Maksudnya rajin-rajin posting ya, nanti kan kita pasti sharing. Rame ya. Di negeri orang kita yakin pasti hasilnya juga positif buat kita gitu ya. Mungkin nggak terasa sekarang, tapi nanti juga pasti ada positifnya gitu ya. Ya. Nah, saya juga setiap ada penyambutan yang TNI baru, saya juga selalu sampaikan, saya juga taruh foto sama kegiatannya, dan saya juga bilang untuk mencapai tujuan di Hongkong itu nggak cukup dengan niat yang baik. Jadi saya sih kabarnya kayak gitu. Niat tuh kayak bibit ya. Bibit itu kalau bibitnya bagus, bibit itu niat ya. Kalau niatnya bagus, tapi kalau lahannya nggak bagus, nggak bakal bisa tumbuh dengan baik juga kan. Makanya selama di Hongkong, supaya bibit itu tumbuh dengan bagus, perlu ketemu dengan komunitas yang bagus juga. Kenapa? Karena kita saling menguatkan ya. Kan kebayang kalau teman-teman kerja terus cuma hidup sendiri aja,
pertama ilmunya nggak nambah, terus yang kedua kalau ada kesulitan nanya ke siapa gitu kan. Maka dari itu saya selalu ngajak teman-teman, selain punya niatan yang bagus, harus punya komunitas yang bagus juga. Saya selalu promosikan setiap ada acara di KJRI gitu, termasuk foto-fotonya, kontak personnya, jadi saya selalu sampaikan ke mereka juga. Dan mungkin dengan adanya Pokjar ini kan teman-teman bisa saling menguatkan dan menghindarkan diri dari hal-hal negatif ya. Kalau sekarang kita tahu kayak apa penipuan atau apa, kalau kita kenal teman yang baik pasti bisa saling bertanya. Saya juga kan, saya selalu terbuka kalau teman-teman ada nanya, ini transaksinya mencurigakan atau enggak, sebisa mungkin saya ngebantu teman-teman ya. Ya mohon maaf kalau misalnya saya agak-agak telat jawabnya, karena mungkin agak kelewat, tapi sebisa mungkin saya jawab secepat mungkin. Kalaupun malam saya bisa jawab, saya jawab malam, atau enggak kalau saya lewat paginya saya coba jawab. Jadi saya selalu encourage teman-teman untuk ngajak yang lain supaya kita sama-sama sharing hal positif ya ke teman-teman yang lain. Jadi dengan pakai seragam ini bukan cuma saya cuma datang ke SPN, tapi juga teman-teman menyebarkan bibit positif ke teman-teman TNI yang lain gitu. Jadi tetap dijaga semangatnya. Kalau teman-teman nanti ke Jakarta, infokan ke saya sebisa mungkin nanti luangkan waktu buat teman-teman. Pastilah, karena kan kita berjuang sama-sama di Hongkong, nanti kita juga tetap saling support di Indonesia. Itu ya dari saya, tetap semangat. Pokoknya saya yakin dengan niatan yang baik teman-teman bisa mencapai tujuan. Mungkin apakah semua jadi pengusaha, bisa ya, bisa enggak, tapi bisa jadi menyekolahkan anak itu kan juga suatu hal yang baik ya. Mungkin sebagai informasi, Bu Inaya ini anaknya ada S3 di Korea ya. Jadi luar biasa perjuangannya. Jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Kalau dengan niatan yang bagus, ketemu komunitas yang bagus, saya yakin hasilnya bisa positif, hasilnya bisa berbagai bentuk ya. Menyekolahkan anak, punya investasi di rumah, membayar hutang, itu juga hal yang positif. Saya yakin teman-teman kesini dengan niatan yang positif, endingnya seperti apa kita pasti yakin semuanya bisa positif juga. Itu ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon maaf kalau ada salah sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli, saya anggota Barupa. Saya mau tahu seputar bank ya. Karena sebelumnya saya di bank sebelah. Jadi misalnya itu langsung ada fitur asuransi otomatis. Jadi misal nih, mohon maaf kalau misalnya di tahun kedua gitu saya meninggal, berarti kan ada dari bulan ke 25 sampai ke 36 itu nanti kalau ada keluarga teman-teman mengajukan klaim itu yang dari 25 sampai 36 itu langsung di tiap bulan ditabung dari asuransi ke sana. Jadi memang dibayar sama asuransi. Nah, selain tabungan rencana, teman-teman bisa juga pakai fitur namanya deposito. Nah, depositonya jangka waktu punya bunga lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Nah, jadi teman-teman misal nih, Bu Yuli punya duit, Bu Yuli ya namanya ya, punya duit nganggur 300 juta gitu misalnya. Amin ya, amin. Kan doa dulu kan ya. Kata-kata adalah doa, saya punya 300 juta. Katakanlah dalam waktu 3 bulan ini sekitar 250 juta nggak akan saya pakai. Nah, tabungan reksadana, tapi memang untuk reksadana ini khusus yang buka rekeningnya pakai IKTP baru bisa. Tapi kalau jadi teman-teman yang sudah punya IKTP bisa langsung buka rekening tanpa harus datang ke cabang, tapi tinggal ngambil kartu ATM-nya. Termasuk juga teman-teman kalau misalnya yang lebih canggih, kalau misalnya mau bayar air, bayar listrik yang simpel-simpel kayak gitu, itu bisa langsung di sana juga. Bayar uang kuliah anak bisa langsung ke teman-teman cuci, langsung dipotong sama teman-teman juga. Karena kalau sekarang kan kalau teman-teman nggak punya mobile banking, pasti nitip dulu ke keluarga, bayar lewat ATM yang di Indonesia itu kan pasti lebih panjang dan itu kan agak susah juga ya. Bisa singgah dulu kemana duitnya. Nah, kalau teman-teman bisa ngontrol keuangan sendiri pakai listrik itu akan sangat mempermudah teman-teman yang dari sini. Paling gampang lah beli token listrik. Nah, misalnya beli token listrik, oh ya udah saya bisa ngatur nih, berarti tiap bulan teman-teman udah tahu, oh ternyata beli listriknya ternyata segini. Kalau dulu kan kasih ke anak ya, anak singgah dulu lah, main PS dulu lah 20.000 duitnya, tapi kan kita nggak tahu. Iya, tapi dengan mobile banking itu teman-teman bisa sangat dipermudah ya, gitu ya. Apalagi nanti